Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Hidayat dengan NIM 432200100162 ingin mempresentasikan tugas tentang rekonsiliasi fiskal guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Yeni Dwi Handayani, SE, MSI, AK. Laporan keuangan komersial terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan lain-lain. Yang di mana laporan laba rugi terdapat di dalamnya yaitu laba atau penghasilan neto. Yang di mana laba atau penghasilan neto ini digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan. Perlakuan-perlakuan akuntansi yang berbeda dengan ketentuan perpajakan, seperti yang pertama ketentuan perpajakan, tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang. Yang kedua, terdapat penghasilan yang bukan objek pajak, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan aturan perpajakan atau fiskal dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Tujuannya agar laporan keuangan komersial sebelum datanya dimasukkan dalam SPT tahunan PPH terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan terdiri dari objek PPH tidak bersifat final, kemudian objek PPH dipotong final, dan penghasilan bukan objek PPH. Yang kedua adalah biaya. Terdiri dari yang pertama, deductible expense, yaitu dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Yang kedua, non-deductible expense, yaitu tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Non-deductible expense berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Kemudian yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha, dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi yang dibayar wajib pajak orang pribadi. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, yang dimana diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu jumlah yang melebihi kewajaran yang bayarkan kepada pemegang saham, atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan,
atau sumbangan dan warisan yang dikecualikan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, dan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amli zakat atau lembaga amli zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu pajak penghasilan. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. Lalu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Skema rekonsiliasi fiskal. Skema rekonsiliasi fiskal dapat dilihat dari gambar seperti ini, di mana dokumen sumber itu berkaitan dengan jurnal dan buku besar, kemudian laba rugi komersial berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal dan laba rugi fiskal, begitu juga sebaliknya. Kemudian koreksi fiskal terbagi atas koreksi positif dan koreksi negatif, di mana masing-masingnya terdapat perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Istilah dalam rekonsiliasi fiskal. Beda fiskal terdiri dari beda tetap atau permanent difference dan beda sementara atau temporary difference. Kemudian penyesuaian fiskal terdiri dari positif dan negatif. Koreksi fiskal bisa digunakan untuk keperluan perpajakan, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Kemudian untuk keperluan penerapan PSAK 46, yaitu untuk beda waktu dan beda permanen. Koreksi fiskal. Jenis koreksi fiskal yaitu yang pertama koreksi positif. Pada laporan komersial, penghasilan lebih kecil dibanding penghasilan laporan komersial lebih kecil dibanding penghasilan laporan fiskal. Kemudian biaya laporan komersial lebih besar dibanding biaya pada laporan fiskal. Kemudian pada koreksi negatif, penghasilan laporan komersial lebih besar dibanding penghasilan laporan fiskal. Kemudian pada biaya laporan komersial lebih kecil dibanding biaya laporan fiskal. Koreksi fiskal positif menyebabkan bertambahnya jumlah pajak penghasilan terutang. Contoh, yang pertama, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kemudian yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Kemudian pajak penghasilan. Lalu gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial, di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Kemudian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Koreksi fiskal negatif menyebabkan berkurangnya jumlah pajak penghasilan terutang. Contoh,
Yang pertama, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Kemudian yang kedua, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal. Beda tetap dan beda sementara. Beda tetap atau permanent difference merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan masa mendatang. Yaitu contohnya yaitu penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, kemudian pengeluaran yang termasuk dalam non-deductible expense dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan tidak termasuk dalam deductible expense dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penyesuaian fiskal beda tetap. Komersial. Penghasilan dan fiskal yaitu bukan penghasilan. Contohnya, dividen yang diterima oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri dengan penyertaan modal lebih dari sama dengan 25% yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian komersial, penghasilan, dan fiskal yang bersifat PPh yang bersifat final. Contohnya, penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong pajak penghasilan final oleh bank sebesar 20%. Penyesuaian fiskal beda tetap. Komersial beban atau biaya, sedangkan fiskal yaitu non-deductible expense. Contoh, yang pertama adalah biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kedua, penggantian atau imbalan sehubungan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kemudian yang ketiga, sanksi perpajakan seperti bunga, denda, dan kenaikan. Yang keempat, biaya-biaya yang menurut fiskal tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti daftar nominatif biaya entertainment, dan daftar nominatif atas penghapusan piutang. Kemudian selanjutnya, beda sementara atau temporary difference. Merupakan perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Yaitu contohnya itu penyisihan atau akrual dan realisasi, penyusutan, amortisasi, kompensasi rugi, dan rugi laba selisih kurs. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Uraian yang pertama, penentuan masa manfaat. Pada akuntansi, tergantung pada justifikasi manajemen. Sedangkan dalam perpajakan, sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan secara kaku. Yang kedua, besaran nilai perolehan. Dalam akuntansi, mengenal prinsip materialitas. Bila tidak material, bisa dibebankan sekaligus sebagai biaya. Sedangkan dalam perpajakan, tidak mengenal prinsip materialitas. Bila memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, harus dibebankan melalui penyusutan sesuai keputusan Menteri Keuangan. Yang ketiga, metode penyusutan. Dalam akuntansi, terdiri dari metode garis lurus, metode saldo menurun, metode satuan produksi, dan metode identifikasi khusus. Sedangkan dalam perpajakan, kelompok bangunan harus menggunakan metode garis lurus. Kelompok selain bangunan boleh memilih antara metode garis lurus atau saldo menurun. Yang keempat, aset yang boleh diusutkan. Pada akuntansi,
semua aset tetap yang dimiliki badan usaha kecuali tanah. Sedangkan dalam perpajakan, hanya aset yang dimiliki dan digunakan untuk memelihara. 3M, penghasilan yang merupakan objek pajak tidak final. Yang kelima, penghitungan jumlah bulan sejak saat dimulainya penyusutan. Pada akuntansi, jumlah bulan dapat dibulatkan ke atas atau ke bawah. Misalnya pembelian di atas tanggal 15 dibulatkan ke bawah dan belum diakui penyusutannya. Sedangkan dalam perpajakan, jumlah bulan selalu dibulatkan ke atas, walaupun dibeli di atas tanggal 15 setiap bulannya. Penggolongan biaya fiskal. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya pengusaha kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Di antara lain, yang pertama adalah biaya pembelian bahan. Kemudian yang kedua, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Yang ketiga, bunga, sewa, dan royalti. Keempat, biaya perjalanan. Kelima, biaya pengolahan limbah. Keenam, premi asuransi. Ketujuh, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, biaya administrasi dan pajak. Dan yang kesembilan, pajak kecuali pajak penghasilan. Kemudian yang B, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. D. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. E. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. G. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. H. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Dengan syarat, yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Kemudian yang ketiga, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Kemudian yang I, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. J, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. K,
biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. L. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. M. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian selanjutnya pengeluaran untuk 3 miliar yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Ketentuan khusus mengenai biaya. Yang pertama, keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KP 220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Yang pertama, biaya perolehan atau pembelian ponsel yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktivitas kelompok 1. Yang kedua, yang selanjutnya biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan ponsel tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Kemudian selanjutnya biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktivitas tetap kelompok 2. Yang D, biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Yang E, biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktivitas tetap kelompok 2. Kemudian selanjutnya biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan seluruhnya kepada sebagai biaya rutin perusahaan. Biaya-biaya tersebut bukan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Kemudian yang kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 27/PJ22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Yang pertama, biaya entertainment, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Wajib pajak harus dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan atau formal dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan atau material. Kemudian wajib pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya agar melampirkan daftar nominatif pada surat pemberitahuan tahunan yang berisi 1 nomor urut, kemudian tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Kemudian ketiga, nama tempat, alamat, jenis, dan jumlah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. Kemudian relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK 03/2009 tentang penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bukan merupakan penghasilan bagi yang menerimanya. Yaitu terdiri dari yang pertama adalah pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Lalu pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan atau satpam, kemudian sarana antar jemput pegawai, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya. Lalu penggantian atau imbalan berupa sarana dan fasilitas di lokasi kerja di daerah tertentu seperti untuk yang pertama tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya. Kemudian kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga pendidikan bagi pegawai dan keluarganya. Lalu peribadatan, pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya, olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, powerboating, pacuan kuda, dan terbang layang. Lalu sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. Kemudian yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama adalah biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan. Kemudian besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah. Yang pertama biaya perikanan di media elektronik, media cetak, dan atau media lainnya. Kemudian biaya pemeran produk, biaya pengenalan produk baru dan atau, kemudian biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Lalu yang tidak termasuk biaya promosi adalah yang pertama pemberian imbalan berupa uang dan atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Kemudian biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat pinang. Lalu dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk. Besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi. Kemudian daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk, dan jenis biaya. Besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Lalu daftar nominatif dilaporkan sebagai lampiran saat wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh Badan. Kemudian yang nomor 5, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 PMK 03/2010 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yaitu yang pertama adalah piutang yang tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang memenuhi persyaratan. Pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak atau hard copy maupun soft copy. Kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Kemudian persyaratan C tidak berlaku bagi debitur kecil dan debitur kecil yang lainnya. Oke, selanjutnya kredit pajak.
Kredit pajak merupakan pengurang PPh terutang yang merupakan rincian kredit PPh yang dipotong atau dipungut. Pihak lain tidak termasuk bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri, serta rincian penghasilan neto dari luar negeri yang diterima wajib pajak sendiri, istri, dan anak-anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kecuali istri telah hidup berpisah atau mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dasarnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 28. Kredit pajak ini terdiri dari pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, kemudian pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, kemudian pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dalam negeri meliputi pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, dan pajak penghasilan pasal 23. Kemudian pajak penghasilan pasal 24 sebagai kredit pajak luar negeri. Penjelasannya, yang pertama, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Pembahasan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah adalah jumlah pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK 03/2009. Kemudian yang kedua, pajak penghasilan pasal 21, yaitu kredit pajak penghasilan pasal 21 adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemotong pajak penghasilan pasal 21 dalam tahun pajak yang bersangkutan, baik terhadap wajib pajak sendiri maupun terhadap istri wajib pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak atau anak angkat yang belum dewasa. Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri, berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri, pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong disamakan dengan kredit pajak pajak penghasilan pasal 21. Kemudian yang selanjutnya, pajak penghasilan pasal 22. Kredit pajak penghasilan pasal 22 adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang. Kemudian kedua, Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, BUMD dan BUMN, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara atau belanja daerah. Kemudian yang ketiga, badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya dalam negeri. Kemudian Pertamina atas penjualan hasil produksi berupa premium, solar, lumas, minyak tanah, dan gas LPG kepada pembeli yang bukan sebagai penyalur atau agen atau dealer. Kemudian selanjutnya Bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada pembeli yang bukan penyalur atau grosir. Selanjutnya pajak penghasilan pasal 23. Kredit pajak penghasilan pasal 23 adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemotong pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, royalti, hadiah, dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak, kecuali pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian yang kelima, pajak penghasilan pasal 24. Kredit pajak penghasilan pasal 24 adalah jumlah pajak yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian pajak penghasilan pasal 28A atau lebih bayar, yang dimana apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Kemudian pajak penghasilan pasal 29 atau kurang bayar. Apabila pajak yang terutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Kemudian bagan pajak penghasilan atau pajak penghasilan badan, seperti pada gambar berikut.
Yang di mana wajib pajak badan itu terdiri dari pasal 24 yaitu pembayaran dari luar negeri, kemudian pasal 26 pembayaran ke luar negeri, pasal 23 lalu pasal 23, kemudian laporan laba rugi penghasilan itu pasal 4, lalu biaya pasal 6, laba, koreksi fiskal itu termasuk dalam pasal 9, kemudian penghasilan kena pajak, lalu pajak terhutang itu masuk dalam pasal 17, kemudian pajak dibayar di muka, itu pasal 22, 23, 24, dan 25, kemudian pajak yang harus dibayar, itu masuk dalam pasal 29. Oke. Selanjutnya yaitu pada komersial, fiskal, penghasilan, biaya, atau dan bukan biaya, laba atau penghasilan neto, dapat laba atau penghasilan neto, kemudian kompensasi rugi tahun sebelumnya, lalu penghasilan kena pajak atau PKP, PPh terhutangnya PKP dikali tarif, kredit pajak, itu dikurangi PPh 22 atau 23 atau 24 atau 25, kemudian dapat kurang atau lebih bayar. Oke. Selanjutnya adalah contoh kasus rekonsiliasi fiskal. Laporan laba rugi PT Anugrah Kencana tahun 2020. Penghasilan PT Anugrah Kencana berasal dari kegiatan usaha. Selama tahun 2020 disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini disusun dengan pendekatan akuntansi atau komersial sesuai pedoman atau standar akuntansi keuangan. Berikut penjelasan laporan rugi atau komersial dan informasi tambahan untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Yang pertama adalah informasi yang disajikan, yaitu pertama adalah dalam beban transportasi dan perjalanan dinas, termasuk untuk keperluan pemegang saham sebesar 6 juta. Oke. Uraiannya beban transport dan perjalanan dinas. Laporan laba rugi komersial itu sebesar 32 juta. Masuk koreksi positif 6 juta, dan laporan laba rugi fiskalnya itu sebesar 26 juta. Kenapa beban transport dan perjalanan dinas itu masuk ke koreksi positif sebesar 6 juta? Itu dikarenakan berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf B, pajak penghasilan biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dalam beban transportasi dan perjalanan dinas, maka tidak boleh dibebankan sebesar 6 juta tersebut. Makanya masuk dalam koreksi positif. Kemudian informasi berikutnya, piutang yang benar-benar dihapus dalam tahun 2020 yang memenuhi syarat perpajakan sebesar 100 juta rupiah. Oke. Uraiannya, kerugian piutang itu laporan laba rugi komersialnya sebesar 110 juta. Masuk ke dalam koreksi positif sebesar 10 juta. Lalu laporan laba rugi fiskalnya sebesar 100 juta. 110 juta dikurangi 10 juta, hasilnya 100 juta rupiah. Kenapa kerugian piutang itu masuk ke koreksi positif sebesar 10 juta rupiah? Itu dikarenakan pada pasal 6 ayat 1 pada pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPh, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat menjadi biaya yang dapat menjadi biaya yang mengurangi penghasilan bruto atau deductible expense sepanjang memenuhi syarat, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Makanya ditaruh ke dalam koreksi positif sebesar 10 juta rupiah. Berikut laporan rekonsiliasi fiskal PT Anugrah Kencana tahun pajak 2020. Yang dimana setelah dihitung laba setelah pajaknya sebesar 1.135.871.000. Lalu laporan laba
rugi fiskalnya itu sebesar 1.346.756.000. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya. Kalau bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.